Mari kita lanjutkan, masih di subtema 3, ada pembelajaran 4-6. Tujuan pembelajarannya adalah dengan menuliskan kembali isi bacaan, siswa mampu menjelaskan isi teks pada media cetak tulis atau elektronik secara tepat. Kemudian, dengan mencari informasi, siswa mampu membandingkan aktivitas masyarakat di beberapa wilayah dengan pembangunan, ekonomi, sosial budaya secara mandiri. Yang terakhir, dengan mengamati masalah-masalah di lingkungan sekolah, siswa mampu mengidentifikasi akibat yang akan timbul karena tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat secara tepat. Pada gambar ini kita bisa lihat bagaimana situasinya, bagaimana keadaannya. Situasi pada gambar ini sangatlah tertib. Tidak ada sampah, jalanan tidak macet. Tapi kembali lagi kepada masyarakat yang mempunyai kesadaran dan tanggung jawab. Ya, ketika masyarakat tidak mempunyai kesadaran dan tanggung jawab, wilayah atau daerah tertentu tidak akan tercipta seindah ini seperti pada gambar. Jadi intinya kembali pada masyarakat yang mengelola, pada masyarakat yang bertanggung jawab. Ketika masyarakatnya bertanggung jawab dan mempunyai kesadaran yang tinggi, maka lingkungan tersebut akan tercipta dan terlihat indah. Salah satu permasalahan di masyarakat yang sering kita temui dan kita alami adalah sampah. Sampah ketika dikumpulkan di satu tempat yang tepat, maka sampah itu akan bermanfaat. Tetapi ketika sampah itu dibuang di mana saja, yang ada sampah akan mendatangkan bencana seperti banjir, longsor, seperti yang terjadi di daerah-daerah yang rawan banjir dan longsor. Kita sering dengar berita, apalagi di awal tahun ini banyak sekali bencana-bencana alam yang masyarakat Indonesia alami. Itu salah satunya adalah ketidaksadaran dan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap kebersihan lingkungan. Yang kedua, ketika kita melihat kali atau sungai yang kotor. Mengapa demikian? Karena limbah dari pabrik, limbah rumah tangga, semuanya terkumpul di sana. Coba kalau kita ciptakan sungai atau kali dengan air yang jernih. Mungkin air tersebut akan bisa gunakan untuk kehidupan sehari-hari, kebutuhan sehari-hari seperti mencuci, mandi. Tetapi ketika kali dan sungai yang kotor malah menimbulkan penyakit dan udara yang tidak sedap di lingkungan rumah. Pembangunan liar juga termasuk permasalahan sosial yang sangat sulit diselesaikan. Dan yang terakhir ada kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas ini hampir di semua daerah, hampir di semua kota terjadi. Bagaimana cara menanganinya? Cara meminimalisirnya yaitu dengan menggunakan angkutan umum. Ketika sebagian orang menggunakan angkutan umum, kemacetan juga akan terurai. Keempat masalah ini sangat sulit diselesaikan kalau tidak ada kesadaran dan kedisiplinan dari masyarakat itu sendiri. Nah, silakan di kolom ini kalian isi. Di sini ada masalah sosial, kemudian penyebabnya apa, kemudian ada akibatnya, dan apa usaha untuk mengatasinya. Ibu kasih contoh satu. Masalah sosialnya adalah tidak pernah ada yang melaksanakan piket malam atau ronda. Penyebabnya, hampir setiap kepala keluarga pulang malam dari tempat kerja. Dan akibatnya, adanya pencurian pada sebagian rumah. Usaha untuk mengatasinya, menegaskan kembali pada warga untuk melaksanakan piket malam. Kemudian, bagi yang tidak melaksanakan piket, dikenakan denda. Nah, itu contoh dari isian kolom di sebelahnya ya, silakan kalian isi. Mari kita kembali membaca. Di sini ada cerita yaitu usaha bolu meranti Medan. Silakan
Kalian baca paragraf demi paragraf dan amati bacaannya. Setelah kalian baca, pasti kalian menemukan kata-kata yang ada hubungannya dengan panas, dengan kalor. Bahan yang digunakan dalam pembuatan kue, alat yang digunakan dalam pembuatan kue, yang pastinya ada bahan konduktor dan isolator. Ibu ulas kembali, konduktor adalah bahan penghantar panas yang terbuat dari logam seperti aluminium dan baja. Sedangkan isolator adalah bahan yang tidak menghantarkan panas, biasanya terbuat dari kain, bambu, dan kayu. Nah, pada cerita tadi, ketika pembuatan kue tersebut yang pastinya menggunakan oven. Oven itu terbuat dari aluminium. Kemudian dilapisi oleh kaca di depannya sebagai penutup untuk memaksimalkan panas tersebut sehingga kue tersebut cepat matang. Nah, bahan tersebut yang dipakai untuk oven itu memiliki bahan penghantar panas yang sangat bagus. Kemudian salah satu bahan konduktor isolator lainnya adalah panci. Panci juga adalah bahan konduktor dan isolator yang sangat tepat. Konduktornya tempat menyimpan makanannya, sedangkan isolatornya adalah pegangannya. Ada juga setrika. Setrika biasanya digunakan oleh ibu rumah tangga di rumah masing-masing. Nah, setrika juga sama, mempunyai bahan konduktor dan isolator sehingga bisa menghantarkan panas secara cepat dan tepat dan membuat pakaian menjadi rapi. Nah, silakan diisi kembali pada bagian ini. Diisi 2 bagian saja, yang bagian paragraf dan yang kolomnya. Kalau yang kolom di sini ada nama alat dan bagiannya. Contohnya pegangan panci. Pegangan panci itu terbuat dari bahan apa? Plastik. Kegunaannya untuk apa? Dan termasuk sifat hantaran yang mana, konduktor atau isolator. Silakan kalian isi ya. Pada pembelajaran terakhir ini di subtema 3 ada beberapa masalah sosial seperti tadi, masalah sosial di masyarakat. Masalah sosial di sekitar kita ini sering kita lihat di televisi, media cetak atau elektronik, bahkan mungkin kita alami dan kita lihat sendiri. Kenapa banyak sekali kecelakaan-kecelakaan yang terjadi setiap hari? Itu karena kekurang hati-hatiannya pengguna jalan dan ketidakdisiplinan pengguna jalan, termasuk pejalan kaki. Jadi, semua pihak yang menggunakan jalan, pengguna jalan, termasuk pejalan kaki itu semuanya bertanggung jawab atas kenyamanan dan ketertiban di jalan raya. Masalah sosial lainnya antara lain adalah rusaknya fasilitas umum. Yang kedua, pencemaran lingkungan. Dan yang ketiga, perilaku tidak disiplin. Ketiga permasalahan ini sangat sering ditemukan. Yang pertama, rusaknya fasilitas umum. Fasilitas umum yang dibangun oleh pemerintah tidak digunakan secara tepat. Contoh sering kita lihat di sini ada halte bis kota atau Damri. Coba kalian perhatikan. Bukannya dimanfaatkan, malah dijadikan tempat yang tidak semestinya. Coba kalian perhatikan dan amati. Yang kedua, pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan itu dari beberapa faktor, dari beberapa bagian, sehingga menyebabkan bencana-bencana dan menyebarkan polusi terhadap lingkungan bersih yang ada di sekitar. Yang ketiga, perilaku tidak disiplin. Perilaku tidak disiplin ini sering dilakukan oleh masyarakat secara sadar ataupun tidak sadar, sehingga menimbulkan kerusakan, bahkan kekacauan dari mulai yang ringan sampai kekacauan atau kerusakan yang sangat besar. Akibatnya menimbulkan beberapa ketidaknyamanan pada lingkungan sekitar. Silahkan kalian bisa baca kembali teksnya tentang masalah sosial di sekitar kita.
Setelah dibaca, silakan kalian boleh langsung mengerjakan pada halaman 191 sampai 192. Sekian di video kali ini pembelajaran subtema 3 dari pembelajaran 4 sampai 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.